Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madinah, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen Syiar Madinah. Insya Allah berkah. Oke, kali ini berbeda lagi tempatnya ya, Sobat Madinah. Kali ini kita lagi pengen meeting nih berdua nih karena kebetulan Pak Ustadz menjadi panitia kurban ya di masjid tercinta. Enggak. Jadi karena memang sudah mendekati sekarang ini di bulan Zulhijjah. Bulan apa namanya? Zulqa'dah. Mungkin sekarang juga lagi ada ibadah haji yang mungkin kloter kemarin udah naik ya. Iya. Maksudnya udah naik udah. Sebentar lagi Zulhijjah. Iya, udah berangkat ya kloter haji gitu. Nah, seputar kurban nih, Pak Ustadz. Kita kan nggak bercerita lagi lah tentang kisah Nabi yang udah sering ya kan. Oke. Tapi kita lebih mendalami lagi tentang sisi-sisi untuk ibadah kurban ini. Nah, si ibadah kurban ini kan apakah sama dengan sedekah? Gitu. Oke. Mungkin ada Sobat Madinah juga kan yang menanyakan tentang ini gitu. Baik. Jadi kalau kurban itu berbeda sekali dengan sedekah. Sedekah ya. Jadi sedekah kalau kurban tentu dengan hewan-hewan tertentu yang bisa digunakan untuk berkurban. Jadi kalau sedekah bukan dengan hewan yang tertentu atau bukan hanya dengan hewan tertentu, akan tetapi bebas. Kalau sedekah mau sedekah pakai tenaga boleh. Senyum aja sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum aja ini sedekah nih. Gini aja. Tapi kalau senyum terus aneh juga ya. Ya, jadi itu beda. Nah, tapi kalau untuk kurban itu juga punya perbedaan dengan sedekah itu. Kalau sedekah kapan aja. Oke. Tapi kalau kurban punya waktu sendiri, yaitu di bulan Zulhijjah atau bulan haji. Biasa disebut orang banyak itu bulan haji. Jadi di bulan haji lah kita berkurban. Yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. 3 hari itu masih boleh itu. 4 hari. 4 hari. 10. 11, 11, 13. Kalau memang belum mampu di hari ke-10, di tanggal 10, maka di tanggal 11. Kalau belum mampu juga, maka di tanggal 12. Kalau belum mampu juga, di tanggal 13. Kalau belum mampu juga, tahun depan. Iya dong, kan udah habis. Iya, itu hari apa? Hari Tasyrik ya? Hari Tasyrik, betul. Itu juga nggak boleh berpuasa di situ. Nggak boleh berpuasa, diharamkan, nggak? Iya, diharamkan berpuasa, yaitu hari tasyrik. Oke. Nah, jadi gitu Sobat Madinah. Perbedaan antara sedekah dan kurban adalah sedekah itu bisa pakai apa aja. Betul. Kurban itu nggak bisa. Berkurban itu mungkin kalau kita kurban usaha nggak bisa ya, tenaga gitu. Berkurban perasaan. Aduh. Nggak bisa. Itu berat sih. Berat tapi kan. Itu kan paling berat sebetulnya. Tapi nggak bisa, nggak boleh. Itu bisa kapan aja terjadi. Korban perasaan. Oke. Terus kalau misalnya saya kan pengen kurban. Amin. Ya, tapi semoga dimudahkan. Iya, tapi kendalanya gini, Pak Ustadz, uang saya pas-pasan. Kalau saya berkurban, udah nih habis. Jadi uang bulanan nggak ada ya. Mohon maaf nih Sobat Madinah. Kan nggak mungkin ya. Terus abis itu saya nggak makan, nggak ngapain kan nggak mungkin ya. Nah, itu gimana tuh cara mengatasi masalah yang sedang saya alami ini, Ustaz? Curhat loh ini. Jadi kurban itu sebetulnya punya syarat juga. Jadi kurban juga punya syarat, yaitu pertama Islam. Tapi kalau non Muslim nggak bisa kurban. Nggak bisa. Biarpun mau ngasih. Ya ngasih biarin aja ngasih, tapi bukan kurban namanya. Tidak tergolong kurban. Itu berarti Islam. Kemudian balik. Kalau anak-anak belum bisa kurban. Belum bisa. Terus yang ketiga adalah mampu. Jadi 3 itu harus terpenuhi. Mampu itu dalam arti hari itu dia cukup
Jadi hari itu dia cukup untuk kurban, hari itu dia cukup untuk makan. Keluarga-keluarganya, itu sudah termasuk mampu. Mampu, oke. Tapi kalau dia akan kurban sekarang terus dar sore dia nggak ada untuk makan, wah itu tidak mampu. Itu tidak mampu. Memaksakan diri untuk kurban seperti ini tidak baik ya, tidak baik. Karena yang dianjurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang mampu. Oke. Orang yang mampu untuk berkurban. Oke. Tuh, itu syaratnya itu aja tuh ya. Terus kalau misalnya tadi kan mengenai si anak belum balik nih. Kadang-kadang kan ada orang tuanya yang mungkin berkurban tapi atas nama si anaknya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Boleh nggak tuh dia? Nggak apa-apa. Kehitungnya dia sedekah. Sedekah aja. Jadinya sedekah. Jadi orang yang belum balik ya, yang belum balik itu tetap namanya sedekah. Oh, sedekah. Maka sebenarnya kewajiban kalau anak-anak di waktu anak-anak itu adalah akikah. Iya, akikah. Betul. Kalau anak-anak ya. Iya. Berdiri dari kesunahannya akikah itu berdiri dari hari ke-7 setelah kelahirannya. Hari ke-7 setelah kelahirannya. Terus kalau misalnya saya nggak punya uang nih buat akikah nanti kalau saya punya anak nih, saya akikahin bareng sama kurban, ya kan? Udahlah nih akikah nih sekalian aja deh. Sapinya 2 gitu. Iya. Sapinya 2. Iya, amin bisa dapat sapi 2, kambing aja udah empot-empotan. Iya maksudnya unta 1 kalau gitu. Iya. Buat kurban, 1 buat akikah. Tapi boleh nggak sih diberbarengin? Jadi di hari si kurban saya niatnya buat si akikah gitu. Jadi ada 2 pendapat dalam hal ini. Jadi Imam Romli menyebutkan bahwa jika membarengi atau sama, jadi satu hewan diniatkan menjadi hewan kurban dan hewan untuk akikah. Jadi ini satu hewan. Satu hewan ya. Tapi kalau kondisi yang tadi 2 hewan, ini saya akikahkan anak saya, kalau yang ini buat kurban saya, ini kurban saya. Itu berbeda. Oh, oke. Berbeda. Tapi kalau ini satu kambing, satu unta, satu sapi lah. Kalau di sini kan nggak wajar ya, unta di Ragunan. Iya. Unta mah tapi dikit di sini. Nggak boleh disembelih. Nggak boleh dong. Makanya, jadi kalau satu akad, satu hewan kemudian diniatkan untuk 2, jadi akikah sama kurban, maka Imam Romli membolehkan hal tersebut. Oh, boleh. Iya, membolehkan. Ya kita bagi 2 aja kan, misalnya beratnya mungkin kan Sobat Mania tahu berat rata-rata kambing berapa sih kambing tuh beratnya? Mungkin 13 kali lebih kali ya. Kita bagi 2 aja. Bagi 2 apa? Bagi 2 beratnya. Jadi taruhlah misalnya 14, 7 kurban, 7 akikah gitu. Boleh berarti. Enggak, pokoknya bagi 2 aja. Tapi enggak begitu. Niatnya aja. Ya bukan betul. Nah, itu Imam Romli. Tapi imam yang lain tidak membolehkan itu. Akan tetapi jatuhnya menjadi satu akad saja. Jadi misalkan itu mendekati kurban, maka yang lebih baik, yang lebih bagus untuk diniatkan adalah satu kurban. Nah, kurban saja. Tapi akikah nanti. Atau akikah sebelum haji. Iya gitu. Iya. Jadi kalau mau disatukan, jadi satu hewan untuk dua acara gitu. Acara akikah dan kurban itu menurut Imam Romli boleh. Akan tetapi bagusnya, maka masyhur ulama kita membedakan antara itu. Jadi salah satunya, jadi kalau memang sekarang bulan haji dan mau kurban, ya kurban aja. Oke. Nanti akikah beli unta lagi. Iya. Jadi gitu Sobat Madinah ya, kita harus bisa membedakan porsi lah dari setiap acara ya. Percaya aja rezeki kalau kita cari ada aja dari Allah. Insya Allah ya pasti ada. Pasti ada. Sekarang kadang semua orang punya rezeki. Iya. Bahkan bukan orang pun punya rezeki. Tumbuhan, hewan ya kan? Iya. Jadi semua punya rezeki. Iya betul. Terus nah kalau misalnya saya pengen berkurban kan, saya kan nggak doyan kambing nih Pak Ustadz. Nggak doyan kambing? Iya, kalau sapi saya doyan. Soalnya ada daging wahyunya itu. Waduh. Daging wahyu enak. Daging wahyu haram.
Kenapa? Soalnya daging wahyu. Daging orang. Daging. Jadi daging wahyu haram. Daging wahyu haram. Jadi wahyu yang nonton mungkin. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ya daging Mas Wahyu nggak haram ya? Haram. Nggak boleh. Iya kalau misalnya kayak gitu, apakah boleh kita nggak ngambil si dagingnya? Atau emang harus kita ambil dagingnya? Ya, jadi kalau orang yang berkurban, kemudian dia ingin mengambil daging dari apa yang dia kurbankan, boleh. Tapi maksimalnya sepertiga. Maksimalnya sepertiga. Jadi yang paling bagus adalah lebih banyak dibagi ke fakir miskin. Oke, yang penting kita ada aja gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngambil, nggak dosa juga kan? Nggak dosa. Oke. Kalau nggak ngambil nggak dosa. Karena ngambil itu bukan hukumnya wajib. Bukan wajib. Tapi kalau memang mau diambil silahkan, boleh saja. Dan diambil mungkin 1 kilo, 2 kilo dari sapi yang sekian ratus kilo. Iya, nggak apa-apa ya. Boleh. Terus kalau misalnya lagi ini kan, tapi kan kalau lagi Idul Adha gitu kan campur kan si hewan kurbannya nih. Pas udah dijadiin daging, kan kita nggak tahu daging kita yang mana. Sapi kita tadi yang mana, kambing kita yang mana. Oh, jadi ini PR sebetulnya. PR bagi panitia DKM. Iya, panitia kurban. Jadi panitia kurban itu ada ini. Jadi kalau cara pesanan, jadi kan saya pesan orang yang berkurban itu boleh mengambil dagingnya sepertiga maksimalnya. Iya. Tapi saya mau 5 kilo aja dari sapi saya berapa ratus kilo gitu. Saya 5 kilo aja karena saya butuh buat di rumah gitu. Ya udah, yang diambilkan sapinya, jangan sapi orang. Iya, makanya kadang kan suka bercampur kan. Makanya caranya adalah ketika dia disembelih itu kan dibacakan nama-namanya. Ada yang begitu. Jadi biasa ada dinomorin ya. Dibacakan kan? nama-namanya. Iya. Walaupun dibacakan namanya juga boleh nggak dibaca namanya, tapi karena niatnya sudah dikorbankan, jadi intinya sembelih dengan sembelihan yang halal. Sembelihan yang halal, maka itu boleh mengambil sebagian sepertiga dari itu maksimalnya. Nah, ketika dia sudah disembelih, ketika dia sudah sembelih hewan tersebut, maka kelihatan itu nama-nama yang punya sapi itu misalkan. Makanya yang punya sapi itu segera setelah panitia harus segera menyisihkan 5 kilo misalkan tadi pesanan yang 5 kilo untuk si pengkurban. Iya. Ya itu jangan sampai dicacah semuanya, dicampur. Iya. Bingung, aduh. Ini saya kurban sapi tapi dapatnya kambing. Saya kurbannya kambing dapatnya sapi, kan jadi enak. Jangan salah. Jangan-jangan saya korban sapi, tapi saya suka kambing. Iya sih benar. Iya, beda-beda. Beda-beda ya. Mas Aldo mungkin nggak suka kambing, tapi kurbannya kambing, dia ambil sapi. Itu bermasalah sih. Nggak boleh minta sih. Jadi maksudnya gini, saya boleh nggak minta daging ini? Nggak boleh minta. Nggak boleh. Karena itu itu panitia yang ngatur, panitia kurban yang mengatur pembagiannya. Dan diutamakan, maka ini bagi panitia kurban diutamakanlah orang yang fakir miskin. Walaupun yang kaya boleh dapat daging kurban, yang kaya boleh dapat daging kurban, dan itu buat sosial, terutama jangan sampai melupakan orang-orang di sekitar kita. Iya. Jadi kita berkurban di sono gitu, ternyata di sini banyak fakir miskin yang nggak dapat. Wah, itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi di sono dapat, di sini dapat. Wah, itu keren. Jadi sana sini ya dapat ya, sana sini. Manfaatnya lebih banyak lah. Iya. Kalau kita nggak berkurban, tiba-tiba kita ngambil daging, boleh nggak Pak Ustadz? Itu maling namanya. Sama aja. Biasanya ada bapak-bapak lagi kurban, tiba-tiba nyomot torpedo. Si pinter tuh, tiba-tiba diambil. Torpedo pesawat. Iya, torpedo.
Nah itulah pokoknya. Itu nggak boleh. Tiba-tiba kan nggak ada gitu. Nggak boleh. Waduh. Jadi kalau dibagikan menjadi hadiah itu boleh. Boleh. Tapi kalau ngambil tetap hukumnya maling gitu. Pencuri. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Jadi haram tuh jadi Haram. dimakan malah. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Terus kalau kadang-kadang kan Pak Ustadz masih tahu nggak kepercayaan orang kalau bangun rumah, bangun gedung, bangun jalan itu kan harus biasanya pakai pala sapi. Itu kalau ngambilnya dari si hewan kurban boleh nggak? Ini manfaatin banget ya. Iya. Kan lagi kurban, itu lagi bangun tuh. Bangun jalan tol. Pakai tepat di 10 Zulhijjah. Orang motong sapi. Dia naruh palanya di situ. Gitu kan. Ini bukan gak ada pikiran sih. Punya otak tapi mikirlah sedikit. Itu jadi gini. Dan itu hukumnya syirik. Masa naruh darah sapi atau darah apa ya namanya? Kurban, hewan. Buat dipersembahkan ke siapa itu? Iya. Waduh, Allah lah. Jadi kalau memang disembelih, Bismillahi Allahu Akbar, udah cukup itu. Jadi niatnya kepada Allah. Ini dengan nama Allah disembelih dan bukan dengan nama yang lain-lain. Dengan saya sembelih sapi ini buat bangun rumah, nggak sah itu. Nggak sah itu. Buat bangun jalan tol kayak namanya, itu nggak sah itu. Jadi yang sah dan yang dibenarkan adalah disembelih dengan nama Allah. Disembelih dengan nama Allah. Terus kalau misalnya gini nih Pak, nih dari saya nih terakhir ya, kan kalau saya ngelihat si potong-potong kurban tuh kambing atau sapi tuh kadang ada yang nggak langsung nggak langsung mati lah misalnya. Itu kan malah jadinya kalau saya ngeliatnya kayak disiksa kan jadinya dia. Betul. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Kadang kan misalnya kan mungkin saya berkurban nih, terus saya kayak pengen udah saya aja nyembelih deh sini gitu kan. Taunya pas saya nyembelih saya belum tahu teknik atau apanya, malah kadang kan jadi harusnya kan saya pernah dengar katanya sekali tarikan gitu kan, harusnya udah gitu. Kalau ini kan ada yang jadi gitu. Betul. Emang pisau kurang tajam kali. pakai apa gergaji. Iya, pakai gergaji kali. Aduh. Atau pakai atau pisau roti, tau nggak pisau roti? Waduh. Geli dia. Atau buat yang motong kayu itu. Waduh. Jadi gimana tuh? Ya, jadi kata Rasul SAW, sembelihan terbaik adalah sekali. Sembelihan terbaik adalah sekali dan tajamilah pisau kalian gitu. Jadi mau sembelih apapun sebenarnya, bukan sapi, bukan ya pokoknya hewan lah ya, ayam, yang halal. Ya ayam. Bukan sembelih yang lain, babi disembelih. Walaupun disembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya sembelih babi. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu walaupun sebut nama Allah beribu-ribu kali, tetap hukumnya haram. Namanya haram ya tetap haram. Oke. Jadi sembelihan terbaik sekali dan itu ditajami. Jangan sampai menyiksa hewan. Jangan sampai menyiksa hewan. Ada juga begini. Mungkin di satu masjid itu banyak pesanan itu sampai ratusan hewan. Itu pakai pisau yang satu-satunya itu doang. Begini-gini aja, ya Allah. Ini udah 5 sapi kayaknya udah nggak tajam lagi tuh. Iya, itu menyiksa. Jangan, nggak boleh. Jadi mesti disiapkan alat sembelihnya yang terbaik. Pokoknya dalam semua eksekusi untuk kurban ini kita nggak boleh menyiksa ya. Kadang kan ada diikut, ada yang dibanting gitu kan. Waduh, itu. Tapi bagaimana cara supaya nggak boleh menyiksa hewan kan? Jadi dan hewan yang ini supaya sebelum disembelih jangan sampai diperlihatkan ke teman-temannya. Jadi contoh di sini naruh sapi itu banyak. Ternyata temennya diambil satu-satu, disembelih di dekatnya dia. Wah, itu menyakiti juga. Itu ada efeknya juga ya? Iya, trauma dia. Karena lihat ya? Iya, waduh. Dipotong saya ini nomor berapa nih, saya ini nomor berapa? udah kayak ngantri apa ya? Sembako. Aduh. Jadi nggak pokoknya intinya nggak boleh lah. Nggak boleh menyakiti
menyakiti hewan yang dia mau diadu setidaknya diberikan treatment yang baik juga lah gitu berarti ya. Nah, terus kalau sembelihan belum selesai itu jangan sampai dia mati sebelum selesai sembelihan. Jangan sampai dia mati sebelum selesai sembelihan. Contoh, baru kulitnya aja. Harus selesai atau gimana ya? Atau dia mati karena jatuh misalnya dijatuhin kan, terlalu keikat nih, ke tali apalah. Ya, tali kan buat ngikat biasa. Iya betul. Belum disembelih udah mati kan jadinya apa? Jadinya matinya haram. Itu jadinya bangkai. Bangkai karena terbunuh. Dan itu mungkin untuk menutupi malu panitia, akhirnya potong dikit. Potong aja deh. Ya, potong aja. Kelihatan lah gitu. Wah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus sejujur-jujurnya kalau memang rugi ya harus beliin buat si pengkorban. Iya. Ganti rugi, saya harus ganti rugi. Iya, jadi nggak bisa. Jadi itu bangkai ya. Kalau memang bangkai ya nggak harus hukum bangkai. Iya. Harus dibuang. Waduh, itu mubazir sekali. Mubazir. Makanya panitia-panitia kurban yang sekarang itu udah banyak sih keren-keren yang bisa mengajarkan teknik-teknik menyembelih dengan baik, kemudian teknik-teknik menjatuhkan sapi dengan bagus. Iya, betul. Enggak semau-maunya gitu. Ya. Ada yang pas disembelih langsung tendang. Kan banyak ya. Iya, betul. Waduh, betul. itu itu akibat yang tidak tidak memahami lah. Nah, cara-cara ilmunya. Harus ada ilmunya, betul harus ada ilmu. Keren. Harus didasari dengan ilmu, bukan sekedar sembelih biasa. Iya, oke. Tapi hewan kurban juga jangan sampai sembelihnya ayam gitu. Jangan ya, nggak boleh. Ada sembelihnya yang lain. Oke. Itu harus tertentu. Ada unta, kemudian ada sapi, ada kambing, domba. Ini domba. Oke. Selain itu sembelih yang lain jangan. Ya oke, jadi begitu ya Sobat Madinah. Intinya adalah ketika kita mau kurban, kita niatkan dan kemudian juga kita harus sama-sama tahu juga supaya kurbannya tetap kehitung. Dan yang perlu diperhatikan untuk teman-teman dan Sobat Madinah di sana yang mungkin besok akan menjadi panitia kurban, harap diperhatikan cara mentreatment hewan kurban yang akan disembelih. Oke, jadi itu aja dari Syiar Madinah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.